Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ulama'an al-kiram, para alim, masyayikh, sesepuh dan para pengasuh pondok pesantren Bi'irul Ulum yang saya hormati, wabil khusus akhina fillah yang mulia Kiai Saiful Qahar Tobroni yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmah inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama pada malam hari ini diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka haflah Madrasah Al-Khaliliyah Pondok Pesantren Bi'irul Ulum. Kita doakan bersama-sama semoga putra-putri yang ngaji di pondok ini menjadi putra-putri sholihin dan sholihat. Amin Allahumma amin. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, boleh saya berpidato bahasa Indonesia atau harus berbahasa Madura? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya bisa berbahasa Madura tapi tidak halus seperti Kiai Saiful Qahar, karena saya hidup di daerah Jawa, di Malang. Oneng Madura kan kere pak. Mereka pidato Madura apa Indonesia saus nih? Campur ki. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepada moljah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada malam hari ini di desa apa ini? Perobungan. Saya melihat Masya Allah masyarakat masih antusias kepada madrasah, kepada pondok pesantren. Ini merupakan modal yang sangat berharga, sebab keberadaan agama Islam akan tetap kuat, akan tetap kokoh apabila madrasah dan pondok pesantren dijaga dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepada muljah, kula oneng satu kunjungan saya pernah pada tahun 2003 diutus PWNU Jawa Timur. Pada waktu itu saya pengurus PWNU, pergi ke Cina. Negeri Cina itu Islamnya lebih tua dari Indonesia. Neng Cina neka beda makam sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menabi neng Jawa, neng Indonesia neka kun makam aulia, makam wali, makam kiai. Neng Cina kula dapat satu kota yang disebut kota Cuancu. Cek kocaki Madura negak klero mana? Kuancu, orang Cina nyebut Kuancu. Kota Kuancu, kota pelabuhan. Di sana ada makam sahabat Nabi, bukan hanya wali, sahabat Nabi. Artinya Islam sudah masuk ke Cina jauh sebelum masuk ke Indonesia. 14 abad yang lalu Islam sudah masuk di Cina. Buktinya makin ibadah makam kuburan
Asta pesarean sahabat Nabi 4 di kota Kuancu. Kota apa? Kuancu. Kuancu. Orang Jena nyebut Kuancu. Nengkak di sana beda makam sahabat Nabi neng atas gunung, dirawat dengan bagus makam mereka. Seumpama neng kantor keti asta neng Sunan Giri neng atas gunung, indah bagus. Ken mangken kebet tempat wisata, sobung orang maca tahlil. Sebab orang Islam nekasa pun para sobung pun hampir habis. Padahal Islam masuk di sana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula sempat mengunjungi Masjid Ashab. Kadisa beda kiai lah, ada imamnya. Saya tanya, namanya Haji Soleh. Saya tanya di mana orang Islam di sini jumlahnya tinggal berapa, Imam? Dia mengatakan dia sekitar 1000. Tapi saya heran, masjid nek kosong. Saya tanya, kalau yang Jumatan, seorang bejeng Jumat, orang 1000 nek kasah, sejumatan orang senapa Pak? Jawab ki sekitar 35. Orang 1000 sejumatan kira 35. Neka laki kapi bunten 35 niki laki bini bucembuni gini. Ya Allah, orang Islam hampir habis di sana. Sebabnya apa? Setelah saya tanya masalahnya, di sana tidak ada madrasah yang mengajarkan agama Islam. Maulana syukur ke Gusti Allah, alhamdulillah nang masyarakat pondok pesantren Bi'rul Ulum Kerobungan gitu. Masyarakat ki seneng ngaji, ki seneng ke masjid. Insya Allah masa depan anak-anak mereka tetap dari orang Islam, orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sepada mulja, panjenengan sedaya seakeduin putra neka panjen di kewajiban dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Mon beda Nabi sebut orang tak maca sholawat, mereka termasuk orang secerai bentak lanceng umur. Allahumma sholli ala Muhammad. Debuna kanjeng Nabi hakul walad ala walidi, hak anak wajib bagi orang sepona. Kewajiban pun orang sepo. Saya pertama debuna Nabi ayyuhsina ismahu. Sera orang di potra mereka kotu beri nyama sebagus. Mangken mereka mulai osum neng kota orang anak orang Islam nyamana bener nyama Islam. Nyamana kati orang Barat. Siapa nyamana? John Ponson. Apa deh? Senen Pon. Oh, mangken orang nyamene aneh mangken. Cekuna nang orang tisa be nyamana Robert Bram. Neka tak saya nomor situng nyaman neka bagian dari doa. Jadi dibuna kanjeng Nabi orang Islam neka mondi potra nomor situng berinya masih bagus. Abdullah, Abdul Karim, Muhammad, Ahmad, seterusnya pun. Pertama beri nama yang bagus. Cek sampai noro orang Barat nyaman tak kena. Ada banyak mana aneh, siapa yang mana? Bondet. Nah, coba. Siapa yang mana? Cikra. Nah, coba. Beri nama yang bagus. Yang kedua wa yuhsina adabahu. Mon nyamana bagus, pendidikannya harus bagus. Banyak orang yang namanya bagus, sayangnya pendidikannya jelek. Ki anona badan nang Malang kasus perampokan. Rampok ditangkap. Nyamana sera Imam Syafi'i. Wah, nyamana bagus, pendidikannya salah. Makanya mana Muhammad Soleh muntukang ngadu aja. Jadi tak bagus. Jadi situng nyaman sih bagus. Yang kedua pendidikannya yang bagus. Pendidikan dimulai dari rumah tangga. Pendidikan bukan hanya di madrasah. Pendidikan harus dimulai dari rumah.
Mulane pun kula pesen anak-anak muda, santri-santri Bi'rul Ulum yang akan ingin menikah setero abine, carilah istri wanita yang solihah, karena ibu adalah madrasatul ula. Ibu inilah madrasah yang pertama. Mon ibu natuk pinter apa soan anak kata oh patek, mon anak patek embung napa. Jadi pendidikan harus dimulai dari dalam rumah, bukan hanya di pesantren, tapi dimulai contoh di rumah kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan anak-anak muda. Kanjeng Nabi neka menabi amang kina anak dek ngodean. Neka tidak ada, saya tidak banyak dengar riwayat Nabi bertanya tentang fardunya wudhu. Enggak. Nabi kalau ketemu anak-anak muda itu selalu sering bertanya, anta mutazawwij, kakelan di bine, kamu sudah kawin. Begitu pentingnya perkawinan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dari perkawinan yang baik inilah akan tumbuh anak-anak generasi muda Islam yang baik, anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Jadi dimulai pendidikan dari rumah kita. Saya mengajak masyarakat Trobungan ini, ayo ciptakan rumah tangga yang damai, yang sakinah, rumah tangga yang sabar dan tentram. Ibu ya, Bu, faham enggak Bu? Faham Bu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo dimulai dari ibu-ibu yang sabar. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau sabar dalam rumah tangga, Allah akan beri ganti kesabaran ibu dengan nikmat yang luar biasa. Allah firmankan dalam Al-Quran, fasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Di mana ada rumah tangga suaminya sabar, istrinya galak umpamanya. Galak cak muturin apa? Cerewet nama. Minyak colo. Umpamanya istrinya cerewet, suaminya sabar, Allah akan beri ganti, rezekinya gampang. Amin Allahumma. Pokoknya di mana ada keluarga mau sabar antara suami istri, Allah pasti beri ganti. Mungkin karena suaminya sabar, rezekinya jadi lancar. Atau sebaliknya, bapaknya galak, tukang tinju. Beda Bu, orang saya kenapa suka pukul kayak Tyson. Istrinya sabar, Allah beri ganti, anaknya jadi anak-anak yang cerdas dan soleh. Amin Allahumma. Ada satu kisah Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, orang yang luar biasa cerdas dan alim. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini anaknya Imam Anas bin Abi Amir. Anas bin Abi Amir itu waktu zaman dahulu nikahnya dijodohkan. Istilahnya kawin apa? Kawin paksa kalau zaman dahulu. Kalau sekarang kan terpaksa kawin karena sudah hamil. Zaman dulu orang menikah dijodohkan. Jodohaki Pak. Anas bin Abi Amir dijodohkan sama saudaranya, istrinya. Anas bin Abi Amir kurang seneng sama istrinya. Sebini tak pateratin, tidak indah, kurang cemerlang, kurang cangnak kalak makin kurang apa? Kurang semelohai. Tapi istrinya wanita solihah, istrinya sabar, selalu menghibur kepada Imam Anas bin Abi Amir. Mas, napa cik orang kantor menyebut silake napa? Kak lagi, kak lagi, kak sabar sampean kak, makin di bini tak pateratin. Walaupun kata orang Jawa, kala rupo menang rasa. Walaupun aku tidak seindah yang kau bayangkan, tapi Allah akan memberimu kelebihan-kelebihan.
Sebinik neka sabar manguan keselake, tenanglah kak, meskipun aku tidak secantik yang kau impikan. Bin Abi Amir tidak rela, tanggwine kurang ratin, kurang semok. Waktu istrinya mengandung, Anas bin Abi Amir pergi dan tidak tanggung-tanggung, perginya 18 tahun, belum 12 tahun, tahun ke Malaysia, napa ke Brunei, napa ke Hong Kong, napa. Sebine karena wanita solihah sabar, tak kati orang kantor, saya ke Malaysia, sebine ke Taiwan. Mereka sebine sabar neng Roma sampai anaknya melahirkan, dididik. Lu karena istrinya sabar seperti itu, suaminya pergi dia ikhlas, dia doakan. Anaknya lahir diberi mana Malik, berinya Malik bin Anas, tumbuh menjadi anak yang cerdas luar biasa. Imam Malik itu Masya Allah, dalam sejarahnya ilmu itu didatangi, tidak datang sendiri. Saking gagahnya Imam Malik, berwibawa, presiden pun khalifah takut pada Imam Malik. Loh, ini barokahnya ibunya yang sabar, sehingga suatu saat setelah 18 tahun Anas bin Abi Amir, bapaknya yang tadi pure, apa jangan turun pure nih, yang ngambek pergi jauh tadi, pulang ke Medina, ngambul. Saya ngampul kasa 12 tahun, peleman ke Medina, masuk ke Masjid Nabawi, sore-sore mendengarkan pengajian. Yang ngaji anak muda, ganteng, kuning, kacamataan. Oh bener. Masih muda, tampan yang ngaji, bagus. Dia tidak tahu kalau itu anaknya. Setelah pengajian dia bisik-bisik ke temannya di sebelah, siapa ustadznya ini? Oh ini ustadznya namanya Malik bin Anas. Kaget, loh kalau itu berarti ini anak saya yang waktu hamil dulu tak tinggal pergi, sudah jadi ustadz. Masya Allah, bapaknya kaget. Menghormat pada kiai, dia nggak ngaku kalau dia bapaknya, menghormat salim. Terus dia mengatakan, Ustadz saya minta tolong, saya titip salam kepada ibu Bunyai di rumah. Ada apa Pak? Tolong sampaikan satu saja pesan, bahwa benar kata ibu, Allah mengeluarkan barang baik dari barang yang jelek. Sampun titik. Imam Malik pulang, disampaikan ke ibunya, Bu, tadi di masjid ada orang ngaji terus bilang titip salam, mengatakan benar dawuhnya ibu, Allah menyimpan barang baik pada barang yang jelek. Ibunya kaget, ya Allah, itulah bapakmu nak, yang 18 tahun yang lalu pergi, itulah dia bapak. Dia anak yang pintar. Moga-moga ibu-ibu sesabar pengen anak jadi anak-anak si pintar. Amin Allahumma amin. Lagi akan membawa kemajuan sebuah bangsa. Pendidikannya kah pagi? Kula alhamdulillah puntoman masuk keluar beberapa negara. Tahun 2004 saya dikirim oleh PBNU mengikuti pendidikan manajemen training program di Maxfield Institute of Higher Education di Inggris. Saya pernah keliling di Manchester, Birmingham, Newcastle, beberapa kota yang kita lihat waktu sepak bola itu. Saya melihat di Inggris bagaimana kehidupan sangat tertib, antri tertib, jalan-jalan tertib, tidak ada orang belokin nyelip dari kiri, tidak ada. Kota-kota bersih. Sampai dosen saya di situ waktu itu namanya Dr. Ataullah dari India. Dia bilang kalau ada orang Inggris masuk Islam. Saya tanya, kenapa dokter? Sebab dia bisa murtad. Loh kok begitu? Iya, Islam kita ajarkan, Islam adalah agama yang bersih, agama yang tertib, agama yang disiplin. Setelah ke Saudi, orang Islam kopros-kopros. Dia bisa murtad. Pendidikan, saya melihat betapa pendidikan sangat penting pada kemajuan. Tidak jauh-jauh menabi panjenengan ke Singapura, lihat beda Jakarta dengan Singapura. Kebersihannya, ketertibannya, kemajuannya beda. Kuala Lumpur saja tingkat pendidikan membawa kemajuan.
Insya Allah masyarakat Kerobungan neka kalau pendidikannya semakin meningkat, insya Allah desa ini akan tambah makmur. Amin Allahumma. Lamun tero anak-anak neka pendidikan maju, ya diperlukan waktu. Kelak jebuna ge Saiful Qahar mondok nek setahun lepleman, 2 tahun lepleman, neka tak cukup Pak. Mon bisa panjenengan nyaba anak nang pondok neka kati Imam Nawawi bekto mondok ke Mekah. Imam Nawawi Al-Banteni, Nawawi bin Umar Al-Banteni neka dari Banten, sareng abana kirim mondok ke Mekah. Napa debu na abana? Ramana debu nak kakek mangkat mondok nak engkau namanya nyor. Dengan apa dengan? Nyor. Saya tanam pohon kelapa. Kalau kelapa ini belum berbuah, jangan sampai kamu pulang. Jadi anak mereka mau mangkat pondok bucak terus nek koneen, beda selamatan koneen, beda hajian koneen. Tak ditepi. Imam Nawawi menjadi orang Jawa yang alim, dikenal di Mekah sebagai Sayyidu Ulama Hijaz. Orang Jawa yang menjadi Sayyidul Ulama di Mekah. Itu bapaknya kalau ngirim anak mondok begitu, pesan bapaknya, nak mondok kamu ke Mekah, bapak mau tanam pohon kelapa, sebelum kelapa berbuah jangan sampai pulang. Senapa tahun tak kira abu dengan jor dengan senapa tahun Pak? Mungkin 7 tahun, mungkin 10 tahun. Jadi perlu waktu untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang alim, anak yang pintar. Perlu waktu Pak. Badan neka cerita nak anak mondok oleh nek setahun mulai, akhirnya tidak jadi baik, malah jadi masalah. Nah karena neka mondok seumpama mondok Bi'rul Ulum kun ajar maca Fatihah, kun maca Fatihah aromasa lepelak, aromasa la alim. Oleh setahun lepeleman Nabi kiai nak tak parengaki cek nak kaki kita pinter cek kun bisa maca Fatihah mek lemule kaki umten ge le cukup kule neka Fatihah pun le cukup le dadi imam tahlil kula menang aromasa hebat cek kun bisa maca Fatihah. Cuma baru belajar Fatihah sudah merasa pintar, pulang boyong di tengah hutan Kerobungan neka kan dapat alas lagi. Di tengah hutan mampir dia sholat di sebuah musola di pinggir hutan. Yang tengah alas beda langgar, beda kiai sepuh. Dasar orang sudah tua tak pakai fasih baca Fatihah. Tengah bojong imam mereka bojong maghrib. Nah anak sepleman dari pondok ini kan neng budina ngedi kaki maus imam mereka protes. Bu kiai tak endos baca Fatihah tak tepak. Aromasa pinter mare salam protes kiai abilitan protes cek santri tak pelak di sini kan. Santri kalau belum pinter banyak omong, banyak gaya. Imamnya salam ditegur, kiai ada apa? Sampean tadi baca Fatihah salah, tidak sah sholatnya. Al-Fatihah tadi kurang fasih, shotnya kurang tepat, taknya kurang ini, wah kol-kolahnya tidak cocok. Wah. Kiai ini tersinggung, wah kurang ajar. Orang bojeng ikut tak sah. Kiainya kelihatan emosi, santrinya tidak terima. Siapa orang datang lanya lagi tang kiai, langsung pomi santri, kurang ajar tampiling ya. Dikeroyok sama santrinya, kurang ajar ini baru makmum kok moro-moro bilang kiai tidak sah. Wah dipukuli sama santrinya, kepuk nyonyor. Setelah nyonyor mau pulang malu, aduh kok nyonyor tak tadi mulai beli boleh ke pondok matur ke kiai tak gelem iki arep apa jong nek kak kiai beli mana pas nyonyor
Dia bener-bener kiai nak cengkok lah ngebelek ke kakek kita alim, kita cukup kun baca Fatihah kita cukup jong. Kakek kita ajar ilmu balaghah, kakek kita ajar ilmu mantek, ilmu logika, dan rumah cara ngadepi orang. Cekur ajar Fatihah kakek rumah pinter ngaji boleh 5 tahun. Aroma sabudu ngaji boleh 5 tahun. Dan oleh 5 tahun alhamdulillah pun 5 tahun. Nah insyaallah mengunduk 5 tahun insyaallah cukup. Peleman ya. Abeli boleh kelangkir sembilan dan mengkir alas kasa. Trauma alas nih kan. Yang demak kelangkir kasa pancet imam pancet. Mon baca Fatihah bi ngowos. Gigi nelet ada kapi. Jadi tak masih jadi mulai sepoh maklum ngowos. Makmum mereka makmum boleh kan makin lain gaya nah. Yang mari makmuman salam assalamualaikum mereka makmur nangis gaya nangis kiai nak ngecit bu siapa nangis gulek ada apa aduh kula ngimpi kiai kula nek tak bisa masuk ke surga mun tak ibrik songo ta panjenengan kiai Allah yo ana songo ta setem kiai kula malah masuk surga kiai ini kan semua bodoh tak ngerti cek tipu GR ya wis tak usah nangis anjen tang songo ta surga jong ya wis neneng beri itu santrenya banyak lu ki buru datang be pemasok surga kula ke nyon kape puputin ke arpuan ngalah kape ya mon santrene ka satu-satu kiai dimen kula portapor makin sampai dibubutin jamaahnya panjol kape tak ada sama tak kiai tak cukup monduk nek setahun Pak. Jadi perlu waktu yang cukup mon bisa panjenengan monduk kaki anak ki sampai madrasah aliyah. Mon ibtidaiyah korang mon bisa sanawiyah sampai aliyah. Menabi bisa lebih lanjut sampai perguruan tinggi saya atau mengaji khusus salafiyah diniyah saya cek kebeter makin banyak orang setak gelem mondok kaki anaknya sekolah SD SMP SMA S1 S2 STLR tak gelem mondok apa alasannya takut tak oleh kelakuan takut tak oleh nasi nikah pemikiran si keliru soal rezeki nikah pun beda kepastian dari Gusti Allah cek sampian cek mang Pak anak mondok ke madrasah ke mondok diniyah jangan ragu-ragu nyatanya lulusan pondok bisa jadi presiden enggak Gus Dur lulusan pondok bisa kemana-mana jangan khawatir kalau anaknya mondok sampean enggak dapat nasi enggak dapat kerjaan justru sekarang ini banyak anak yang sekolah-sekolah hanya jadi pengangguran makin jumlah sarjana Pak sarjana saya nganggur nikah hampir 2 juta beda 2 juta sarjana nganggur Pak tidak ada kerjaan kalau bi orang Madura saya buta huruf jadi cerakan besi nang sorbaja kisoki jadi pendidikan jangan dikaitkan dengan urusan rezeki jangan takut mondokkan anak karena takut gak jadi pegawai lebih enak tidak jadi pegawai Pak Gula alhamdulillah sekolah sampai S2 pernah mengikuti pendidikan di Inggris tapi saya tidak mau jadi dosen Gula tak seneng jadi pegawai nah apa repot Pak belajarnya ke sekoni lah anggur dagang anggur alako wira usaha wira swasta insyaallah lebih berkah amin Allahumma lebih baik anak-anak kita menjadi usahawan pedagang rezeki itu 90% ada di perdagangan jadi sampean tak usah kebeter anak terus jadi pegawai memondok pengaji degi soal rezeki nyon ke Gusti Allah usaha yang baik insyaallah ditakdirkan menjadi orang yang bahagia amin Allahumma amin
ayyuhsina adabahu, si nomor 3 debu Nabi, wa ayyu'allimahul kitabah wassibahah warrimaya. Anak harus diberi nama yang baik, yang kedua pendidikan yang baik, dan diajari keterampilan, diajari menulis. Zaman dahulu diajari berenang, diajari memanah, keterampilan pada zaman Rasulullah SAW. Kalau hari ini ya ayo ajarkan keterampilan-keterampilan yang lain, mungkin komputer, mungkin apa yang diperlukan masyarakat hari ini. Perlu juga anak kita di samping mengaji agama punya keterampilan-keterampilan yang lain. Yang selanjutnya kata Nabi, wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Kewajiban orang tua harus memberi anak jangan sampai diberi makan kecuali makan yang halal. Istiqomah. Mon perlu apa sah petongare ben mare bejeng beca ping sekemi, terakhir malam Jumat ping 1 sekemi, terus istiqomah 3 tahun. Insyaallah neka debuna Kanjeng Nabi mesti bener dia pun debuna abakula. Orang mon ahli surat Waqiah tak kira melarat, tak kira miskin. Neka alhamdulillah bukti aki gula ijazah dari abakula, alhamdulillah. Cek repot, cek susah soal ekonomi panjenengan, usaha kenapa sih bisa usaha. Maka tak kuliah, meskipun tidak sekolah, meskipun hanya ngaji diniyah, jangan kecil hati. Rezeki yang membagi adalah Gusti Allah. Jangan kecil hati. Lebih enak kita usaha sendiri. Saya alhamdulillah kula tibi usaha. Kula alhamdulillah nang Malang keduin pondok, ada madrasah, ada pondok pesantren. Tapi kula ki ala kok, kula di toko-toko, di swalayan, di supermarket. Usaha, alhamdulillah. Jadi cek gini ate makai sampean tak jadi pegawai, makai tak jadi camat. Sepentingnya onde Allah, insyaallah paringin Allah rezeki sebarokah. Amin Allahumma amin. Nah ini penting. Keterampilan perlu, tapi harus diimbangi dengan doa. Wadahuna Nabi yang selanjutnya, setelah diajari keterampilan, berikan makanan yang halal. Jangan hanya kita berikan pendidikan, makan yang halal juga perlu. Doa orang tua juga sangat penting. Ingat sejarah Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini contoh yang paling luar biasa dalam Al-Quran. Mempunyai anak namanya Nabi Ismail. Ini contoh anak soleh. Nabi Ismail, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim aduan nyon paringin anak si soleh. Orang soleh nika selalu atuaki tero anak si soleh. Menekun anak si genteng. Anak ganteng kalau tidak soleh untuk apa? Makin sampean neng TV, neng radio, neku pada berita jagal Jombang lagi. Seranya mana? Riang membunuh matiin orang 11. Teku foto nang ganteng orang apa? Tapi untuk apa ganteng kalau jadi pembunuh? Untuk apa cantik kalau ditangkap narkoba? Nabi Ibrahim memberi contoh kegulapan jenengan dek remah hubungan orang tua dan anak. Nabi Ibrahim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Nabi Ibrahim ketika anaknya sudah besar, Nabi Ibrahim mengatakan qala ya bunayya. Ini contoh dari Al-Quran. Nabi Ibrahim nyambut anak, walaupun putranya bernama Ismail, Ibrahim tidak mengatakan qala ya Ismail, tidak, tapi Ibrahim mengatakan qala ya bunayya. Ya bunayya ini kalau menurut Ustaz guru tugasan ini bentuk tasghir. Bunayya bentuk tasghir ini berfaedah tarhim, bermakna syafaqah, bermakna cinta. Ya bunayya itu kalau diterjemah wahai anakku sayang. Ini contoh betapa dekatnya bapak dengan anak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan qala ya Ismail, tapi qala ya bunayya. Ini contoh pelajaran yang kita lupa.
bahwa hubungan anak dengan orang tua perlu, Pak. Panjenengan neka perlu setiap hari ngontrol anak bagaimana dek remacong ngaji dek remacong. Ayo adakan hubungan anak dengan orang tua. Jangan sampai hubungan anak di orang tua neka hubungan yang menakutkan. Kadang koceng bentekos, bapak kok merongoto, anak buru. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Umar, Pak, contoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dikenal gagah. Sayyidina Umar dikenal panglima perang. Tapi kalau di rumah cintanya pada anak istri luar biasa. Sayyidina Umar meskipun khalifah, meskipun presiden, Sayyidina Umar mereka biasa ngempen kompoy, gendong cucu biasa. Sayyidina Umar suatu saat Sayyidina Umar sedang gendong anaknya, gendong cucunya main-main sama anak kecil. Ada seorang gubernur datang dari Mesir. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk rumah Sayyidina Umar, kaget. Kaget kenapa? Melihat Sayyidina Umar kok bisa gendong anak kecil. Apa cak turun ngemben bayi, manguan bayi. Kok bisa ini presiden Amirul Mukminin mecek sabar, padahal katanya Umar itu gagah perkasa. Gubernurnya kaget, masuk lihat Sayyidina Umar menggendong bayi. Khalifah Umar cerdas. Ada apa wahai gubernur? Kata Khalifah Umar, kata Sayyidina Umar, mengapa kamu kaget? Kata gubernur Mesir, Sayyidina Umar, saya tidak menyangka, gula tak nyangka menabi ajunan bisa ngembenak anak kene. Saya tidak nyangka kalau Sayyidina Umar yang terkenal gagah ternyata lembut mau gendong anak kecil. Sayyidina Umar tanya, kalau kamu gubernur bagaimana? Kata gubernurnya, kalau saya Sayyidina Umar masuk rumah semua orang takut, beremosi meluntir, gagah. Kalau saya masuk rumah semua yang bergerak diam, cep. Semua yang ngomong esep, mengkem semua, takut semua. Saya sangat ditakuti di rumah saya. Dia bangga, dikira dia itu berwibawa. Apa kata Sayyidina Umar? Oh, kalau begitu mulai sekarang kamu saya pecat dari jabatan gubernur. Mulai setia kakek mingko pecat. Tengercet ya ke gubernur. Loh, apa salah saya Sayyidina Umar? Kenapa saya dipecat? Saya kan gagah. Kata Sayyidina Umar, in kunta la tarhamu ahlak, fa kaifa tarhamu ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak bisa menyayangi anakmu, bagaimana kamu bisa menyayangi rakyatmu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, bapak boleh gagah di luar, boleh tentara, boleh jenderal, tapi rumah tangga ayo dibangun dengan kasih sayang. Amin, Allahumma amin. Ayo ambil contoh Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim meskipun nabi, tapi anak sama orang tua luar biasa. Disembelih siap. Coba mangkin anak sampean. Dari macam sembeli, bapak kadek sembeli. Cek sembeli kalau ketok obung nih lo, repot mangkin kan. Ben boleh mangkin kan banyak orang bidik repot, sibuk. Zaman dahulu Bu, anak itu disusui sampai 2 tahun, sehingga ada kedekatan ibu dengan anak, pandangan mata setiap hari. Allah memberi keistimewaan air susu ibu, mudah dibawa kemana-mana, murah, tidak mudah pecah lagi. Ada butol lah boleh. Neka manfaat lagi Bu, makin banyak orang bine tak gelem nyosoin anak. Pak lagi SGM, susu sapi. Anak bah mau suruh ngaji, kadang sape. Ngaji jong. Ini kebanyakan susu sapi nih.
Wala kula ngajak ibu-ibu kerobongan ekatore mon di anak 2 tahun sebaiknya disusui sendiri untuk mendekatkan hubungan batin ibu dengan anak, mata pandangan mata ibu dengan anak. Cek kete SGM Pak ki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ken mangken jek pun beda orang cerita anu Gus mangken bayi mun kilaku tak boron nyusu. Kenapa? Susuna bau rokok. Ayo anak-anak kita dibangun dengan cinta. Sudah terlalu lama kita jauh dengan anak, kasih sayang yang kurang. Ini anak tumbuh kurang bagus. Jadi mulai hari ini ayo anak di sampingnya anaknya yang laki-laki tidur. Tebak Imam Ahmad bin Hanbal sholat tahiyat noleh di anak-anak mek tahiyat sekali. Faham Imam Ahmad, besok langsung tanya siapa yang ditaksir anak saya mau saya nikahkan. Jadi di anak laki kamu lebek tona sudah waktunya. Kalau laki-laki mungkin umur senapa sekeme umpamana jadi umur 15 lekapi 25 kalau laki-laki mon bini mungkin 17 18. Kalau sudah waktunya menikah, ayo orang tua carikan jodoh orang-orang yang baik, orang yang soleh dan solihah. Kula pesen nak laki-laki nek kamu nyari bini bernama Hafsah. Hafsah punya suami namanya Zaid, meninggal. Sayyidina Umar susah, anak ang nekarante ada aing nang kanto pleka. Allahumma shalli ala Muhammad. Hafsah waktu itu janda. Sayyidina Umar susah, anaknya janda, dicarikan suami. Sayyidina Umar mendatangi Sayyidina Utsman, metaber anak Mbak. Bu, cara nawarkan anak ini contoh. Sayyidina Umar pernah menawarkan putrinya Hafsah kepada Sayyidina Utsman. Bagaimana? Dia menawarkan begini, ya Utsman, inna banati Hafsah tahfadzul Quran. Utsman, sampean kelema anak saya buduk gula nggih. Anak perempuan saya Hafsah sudah hafal Al-Qur'an. Loh, seneng cara nama tabar, Pak. Dari madul tang anak sitire hatam alfiyah. Min, dari matang anak dia tamat aliyah. Seneng Pak cara nama tabar. Entok, tidak berani jawab. Sayyidina Umar susah, yang satu menolak, yang satu mesem, bingung, iya apa ini? Akhirnya ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekelangkop. Ayo anak kita carikan jodoh kalau sudah waktunya. Supaya apa? Nanti akan lahir anak-anak generasi muda yang lebih baik, yang solihin dan solihah. Ayo beri nama yang baik, beri pendidikan yang baik, beri latihan keterampilan, ajarin alakoh, beri apa kegiatan usaha, jangan nganggur. Anak-anak muda jangan nganggur. Ayo beri keterampilan, beri makan yang halal, dan dijodohkan kalau sudah waktunya. Insya Allah ini resep agar anak-anak menjadi anak yang baik. Dan jangan lupa rumah tangga harus dibangun yang pertama. Ayo jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang damai. Jangan sering tengkar, Bu. Rumah tangga, Bu, kalau sering tengkar rezekinya seret. Setiap Jumat sareng umi kula siapa ki obang etata nang meja. Mangkat nak ya sabak ke masjid. Diajari mangken ke masjid kotak sombongan kan dinetor montoran. Sret ada sing ngese, sret ada sing ngese. Cek bener kotak. Sebab pendidikan orang sepuh orang tore mun di anak ntar ke masjid jami bese, mun sekolah jami bese, mun ke masjid gak tok iki tore masjid dijaga penting Pak masjid.
Ayo anak-anak diajari memakmurkan masjid. Ini pendidikan orang tua. Jadi kula pesen ibu-ibu, bapak-bapak mon anak ntar ke masjid, beri obeng nak memasuki ke masjid supaya masjidnya terjaga. Aba kula almarhum sedekah menabi nyabis ke kiai kula ki kene ki enggak barengin obeng sebu nak nyabis ke kiai barengin obeng dilatih, diajari, dicontohi Pak. Ini loh pentingnya rumah tangga. Catat 1, cerot 2. Film India nega semarena film situ nega yom siom ping 56 Pak. Total. Siapun benar anak-anak ngabes orang yom siom ping 50 dek remah nak sampean. Pak, paham nggih? Tore sinetron kasakorangin makin banyak orang rumah tangga cekcok gara-gara sinetron. Selaki datang soleso sebini tak muka kilabang apa kini ku sinetron lek hitung lek di dulu neda ekstra ku sinetron. Selaki tak enak rena sebini repot bi sinetron akhir atau kar bener nah kak gara-gara TV sinetron ini kan Masya Allah kula alhamdulillah tak seneng nego TV malah kula merengis menego TV ya Allah nah apa cok orang bini mah nampel lagi selake parah tak gena nih contoh coba orang nampeleng orang someso orang matiin orang kekerasan kekejaman porno itu isi TV sekarang. Montasene ka iklan belilah tuh orang bini makin tak cokok belanja cok nego TV terus belilah makanlah minumlah dibacakan Quran akan bercahaya. Tapi bungkus saya orang tak baca Quran redup walaupun kaya hatinya susah. Montero Jember tero Padang tore mari maghrib tapi bapak ibu maos Quran minimal maos Yasin Tabarok Waqiah. Orang mau sepo guru-guru neka ngajar lagi minimal terlok neka Yasin pasera orang ahli maca Yasin insyaallah teka hajat sebab Yasin neka qalbul Quran artinya Quran. Nomor 2 Tabarok pasera orang setiap malam baca surat Tabarok insyaallah selamat dari siksa kubur nang akhirat insyaallah selamat dari siksa azab kubur baca surat Tabarok. Nomor 3 surat Waqiah debuna Nabi pasera orang istiqomah baca surat Waqiah setiap malam tak kira melarat seumur hidup. Mereka debuna Rasulullah mesti bener Pak. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud mereka betul sebelum seteh dunia bagi ke orang Nabi hartanya dibagi ke orang semua. Udah kurang lebih nak kulunyon sepura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pada doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل باللقاء وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم اغننا واحببنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة وزيارة مكة والمدينة والسلام والعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ارزقنا الدين بلا ضلال والدنيا بلا دمار والعمل بلا رياء والغنى بلا تعب والجنة بلا عذاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا